Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Memasukkan Obat ke Minuman Suamiku, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, sebelum ke ceritanya, di sini Mas Nara ingin merekomendasikan sebuah toko gamis ya. Bagi teman-teman yang suka gamis, silakan bisa beli di toko yang sudah Mas Nara cantumkan di bawah video ini. Silakan klik saja jika mau beli. Oke, sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silakan bisa subscribe dulu lah dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih and so let's begin. Maaf Bu, kita seperti ini karena Adinda berani menggoda Pak Amar. Kali ini Leni memberanikan diri untuk bicara dan lagi-lagi membuat Devi marah. Menggoda Amar? Kamu tahu Adinda itu siapa? Leni pun kali ini diam. Asalkan kalian tahu, Adinda itu adalah istri dari anak saya, Amar Wijaya, pemimpin perusahaan ini. Berani sekali kalian menyakiti istri dari bos kalian sendiri. Semuanya memang terlihat sangat kaget setelah mengetahui siapa Adinda yang sebenarnya. Apa? Istri? Leni juga kaget dan tidak pernah mengira kalau Adinda adalah istri dari Amar. Iya, kenapa? Kaget kalian setelah tahu Adinda yang sebenarnya? Kalian pasti bertanya-tanya kenapa Adinda selama ini tidak pernah mengatakan apa-apa tentang dirinya. Itu karena dia tidak ingin kalian tahu siapa kalian sebenarnya. Dia tidak ingin diperlakukan berbeda oleh kalian dan ingin berbaur dengan kalian semua. Namun apa yang didapatkan? Kalian malah seperti ini. Devi bahkan menghela nafasnya dan tidak habis pikir dengan orang-orang yang ada di hadapannya ini. Kalau bukan Adinda yang kalian jahati seperti ini, kalian tetap tidak boleh melakukan hal seperti itu. Karena semua ini terpelajar. Dan kenapa sikap kalian sangat buruk? Menyakiti orang lain tanpa ada masalah yang jelas. Lagi-lagi semuanya hanya diam dan tidak ada yang berani melawan. Pekerjaan mereka pun sekarang menjadi taruhannya. Kalian benar-benar keterlaluan. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan anak saya tidak akan tinggal diam. Kalian semua akan menanggung akibatnya. Devi beralih melihat ke arah Maya yang sedari tadi memang ada di sini. Maya, panggilnya. Iya tante, kenapa? Kamu ikut tante ke rumah sakit ya? Dinda pasti butuh kamu. Dan tante minta penjelasan dari kamu. Karena hanya kamu yang tante percaya saat ini, bukan dengan mereka. Baik tante, Maya akan ikut tante. Di rumah sakit Amar tidak berhenti untuk khawatir. Dokter tengah memeriksa kondisi dari Adinda dan Amar tidak tahu apa yang terjadi dengan istrinya itu sekarang. Apakah dia baik-baik saja atau malah tidak. Amar juga memikirkan kondisi anak mereka yang tengah berada di kandungan dan khawatir kalau terjadi apa-apa dengan anaknya itu. Namun tidak berselang lama dokter pun keluar dengan menghampiri Amar. Amar pun langsung bertanya, bagaimana keadaan dari istrinya itu? Bagaimana dengan keadaan istri saya, dok? Tanya Amar, wajahnya masih saja menunjukkan kekhawatiran yang teramat besar. Namun dokter itu tersenyum. Bu Adinda baik-baik saja pak, hanya kelelahan dan banyak pikiran saja, jawab dokter itu. Amar pun menghembuskan nafas lega. Saya boleh melihat istri saya dok? Iya pak, silakan saja. Saya permisi dulu. Iya dok. Terima kasih ya. Sama-sama pak. Setelah mendapatkan persetujuan dari dokter, Amar pun langsung masuk ke dalam dan menghampiri Adinda. Amar bahkan langsung memeluk istrinya itu. Takut, khawatir, semuanya menjadi satu. Mas minta maaf ya sayang ya. Mas tidak bisa menjaga kamu hingga kamu seperti ini. Berkali-kali Amar mengucup puncak kepala istrinya itu. Berkali-kali pula ia mengucapkan kata maaf.
Iya mas, tidak apa-apa. Dinda baik-baik saja kok. Cukup lama Amar memeluk Adinda hingga akhirnya melepaskan. Ia pun menatap istrinya itu yang terlihat sedikit pucat. Apa yang sakit sayang? Bilang sama mas. Mereka semua melakukan apa ke kamu? Adinda hanya bisa menggeleng. Aku baik-baik saja mas. Tidak ada yang sakit, hanya merasa lemah saja. Dinda hanya perlu istirahat. Mas Amar temani di sini, ya? Iya ya sayang ya. Mas pasti akan menemani kamu. Amar pun kembali memeluk sang istri dengan erat. Benar-benar takut untuk kehilangan Adinda. Kamu beneran baik-baik saja kan sayang? Mas benar-benar khawatir dengan kamu. Amar terus saja menggenggam erat tangan istrinya itu, dan sedikit pun tidak mau lepas. Meskipun kata dokter Adinda baik-baik saja, namun Amar tetap saja merasakan khawatir dengan istrinya itu. Apalagi Adinda sendiri tengah hamil. Tentunya Amar tidak akan membiarkan Adinda kenapa-napa. Dinda baik-baik saja mas. Mas tidak perlu khawatir ya. Amar mengembuskan nafasnya, dan ada sedikit lega juga. Kondisi Adinda pun mulai membaik, dan sudah tidak seperti saat pingsan tadi. Wajahnya pun sudah tidak sepucat seperti tadi, dan sudah bisa tersenyum juga. Syukurlah kalau seperti itu. Saking khawatir Amar bahkan kembali memeluk istrinya itu. Dinda baik-baik saja mas. Ya mungkin lelah juga, dan badan Dinda sedikit sakit juga mas. Pelukan Amar pun malah semakin erat. Mas minta maaf ya sayang ya. Gara-gara mas kamu malah seperti ini. Adinda hanya mengangguk berada di pelukannya Amar. Gak apa-apa kok mas. Ini semua bukan salahnya Mas Amar juga. Mungkin ini memang saatnya terjadi aja. Dinda juga baik-baik aja mas. Mas Amar juga datang tepat waktu. Amar pun melepaskan pelukannya dan menatap Adinda dengan lekat. Tapi tetap saja masalah. Sebagai seorang suami mas harus bisa menjaga kamu, tapi mas malah tidak bisa menjaga kamu. Dan kamu malah seperti ini. Mas benar-benar minta maaf banget karena tidak bisa menjaga kamu. Dinda gak apa-apa mas. Adinda menggenggam erat tangan Amar. Ia kemudian meyakinkan kalau yang dikatakannya itu benar, kalau dirinya memang baik-baik saja. Oke. Mas percaya kalau kamu baik-baik saja. Kalau anak kita bagaimana? Dia baik-baik saja. Mas juga khawatir dengan dia. Satu tangannya Amar terulur untuk mengelus perut Adinda yang masih rata. Adinda pun tersenyum. Dia juga ikut mengelus perutnya dan tangan Adinda berada di atas tangan Amar. Dia baik-baik aja kok mas. Dia itu kuat sama seperti Mas Amar. Makanya baik-baik saja. Serius? Amar juga ikut tersenyum. Adinda pun mengangguk lagi-lagi meyakinkan Amar bahwa anak mereka juga baik-baik saja dan kuat seperti yang Adinda katakan. Iya mas, Dinda yakin anak kita itu kuat loh. Kuat seperti kamu lebih tepatnya sayang. Amar memberikan kecupan di pipinya Adinda. Kuat seperti Mas Amar juga dong. Kan tadi Mas Amar yang menolong Dinda juga. Mas Amar yang bawa Dinda ke rumah sakit. Mas sudah menjaga anak kita. Ini semua bukan salahnya mas. Dan jangan pernah merasa bersalah ya. Dinda beruntung punya Mas Amar. Amar kali ini hanya bisa tersenyum. Setelah mendengar apa yang Adinda katakan, ia pun sangat bersyukur karena memiliki Adinda sebagai pendamping hidupnya. Bahkan di saat Amar menyalahkan dirinya sendiri, Adinda terus meyakinkan kalau Amar tidak salah. Adinda begitu paham dan berpikir sangat dewasa, bahkan di umurnya yang masih terbilang sangat muda. Mas bahagia dan sangat bersyukur anak kita baik-baik saja. Tapi mas ingin tahu sayang, apa yang sebenarnya terjadi sih? Kenapa kamu bisa sampai seperti ini? Kali ini Amar bertanya dan terlihat sangat serius. Sedari tadi pun memang dirinya penasaran atas apa yang terjadi dengan Adinda. Ya, sebenarnya dari awal Amar ingin menanyakan hal ini, namun ia tahan. Semuanya karena melihat kondisi Adinda yang tidak memungkinkan. Namun untuk sekarang kondisi Adinda terlebih membaik daripada sebelumnya. Serius mas ingin tahu? Adinda malah balik bertanya. Ya tentu saja mas ingin tahu. Apapun tentang kamu mas harus tahu.
Sekarang kamu cerita ke Mas ya, apa yang sebenarnya terjadi. Jangan membuat Mas bingung dan bertanya-tanya seperti ini. Oke, Dinda akan jawab apa yang sebenarnya terjadi. Tapi Mas harus janji dulu dengan Adinda kalau harus tenang dan tidak akan gegabah. Mau kan? Amar pun mengangguk. Oke, Mas akan ikuti apa yang kamu mau. Tapi kamu harus jujur dengan Mas. Apa yang sebenarnya terjadi. Iya, Dinda akan jujur. Dan tidak akan ada yang Dinda tutupi. Amar pun tersenyum. Dia pun mempersilahkan Adinda untuk bercerita tentang apa yang sebenarnya terjadi. Menghela nafas, Adinda pun mulai menceritakan semuanya. Dari awal mula semua kejadian yang Adinda alami tadi. Dari mulai awal foto-foto Amar dan Adinda yang beredar, hingga banyak orang yang menyindirnya. Sampai akhirnya Adinda makan di kantin dengan Maya. Awalnya baik-baik saja, hingga banyak yang mendatangi Adinda dan mengatakan kalau Adinda bukan perempuan yang benar, perempuan penggoda, dan banyak lagi sampai pada akhirnya ada yang menyerang Adinda, menumpahkan air ke Adinda, dan Adinda langsung merasakan tubuhnya lemas. Begitu ceritanya, Mas. Dinda juga pusing, dan Mami datang saat itu. Tapi Dinda seperti sudah tidak bertenaga lagi dan pingsan seperti yang Mas Amar lihat. Mendengar apa yang Adinda ceritakan, Amar benar-benar tidak habis pikir atas apa yang mereka lakukan. Kenapa bisa-bisanya menyakiti Adinda dan membuat Adinda seperti sekarang ini. Amar pun tidak akan membiarkan mereka semua lepas. Karena sudah berani menyakiti istrinya, Amar akan membuat perhitungan dengan mereka dan Amar janji akan hal itu. Mas jangan marah dulu ya. Jangan terpancing emosi. Dan harus menyelesaikan masalah ini secara baik-baik. Amar lagi-lagi mengangguk. Iya, Mas janji akan selesaikan masalah ini. Amar mengelus lembut kepala Adinda. Ia memang tidak ingin membahas hal ini lebih lanjut dengan Adinda. Karena Amar yang akan menyelesaikan semuanya sendiri. Amar pun tidak mau membebankan Adinda dengan masalah ini. Adinda itu tengah hamil, dan jangan sampai kehamilannya terganggu. Setelah itu Amar pun meminta Adinda untuk istirahat. Karena kata dokter juga, Adinda tidak boleh kecapean. Adinda juga masih berada di rumah sakit, dan mungkin besok akan diperbolehkan untuk pulang. Devi, Maya, dan Riko datang untuk menjenguk Adinda. Adinda pun bahagia karena ada orang tuanya dan sahabatnya juga. Terima kasih ya, kalian sudah mau menjenguk aku, ucap Adinda. Iya sayang, kondisi kamu bagaimana? Tanya Devi kali ini. Devi juga sangat khawatir dengan anaknya. Baik kok Mi, jawab Adinda. Sementara Adinda bicara dengan Maya dan Riko, Devi pun mengajak Amar untuk bicara. Karena masalah yang ada sekarang harus benar-benar diselesaikan. Amar sudah tahu semuanya Mi. Adinda sudah mengatakan semuanya, dan Amar janji akan bertindak tegas. Iya, Mami percaya dengan kamu. Kamu selesaikan semua ini, dan jangan sampai Adinda menemui hal seperti ini lagi. Iya Mi, Amar janji dan akan selalu menjaga Adinda sebisa mungkin. Amar akan terus berusaha agar kejadian ini tidak terulang lagi. Besok Amar akan selesaikan semuanya. Amar menatap tajam ke arah semua pegawai yang ada di kantornya. Rahangnya mengeras, dan matanya pun menatap tajam ke arah semua pegawai. Wajah Amar pun memerah, dan sungguh terlihat sekali kalau dia tengah marah. Bagaimana Amar tidak marah ke seluruh pegawainya itu? Karena gara-gara mereka Adinda istrinya mengalami hal yang tidak menyenangkan, bahkan sampai masuk ke rumah sakit karena pingsan dan harus dirawat juga. Sungguh itu sangat menyakitkan dan tidak enak untuk Amar. Apalagi Adinda tengah hamil. Amar benar-benar khawatir kalau terjadi sesuatu dengan istri dan anaknya. Ya, walaupun Adinda dan anak yang ada di dalam kandungannya itu baik-baik saja, namun tetap saja Amar tidak terima. Ia pun akan memberikan peringatan dengan para pegawai atas apa yang mereka lakukan. Iya, di sini juga bukan hanya tentang Adinda, namun tentang adab dan sikap semua pegawai yang ada di sini. Amar ingin semua pegawainya mempunyai sopan santun dan sikap yang baik, tidak menghakimi orang lain, apalagi tidak tahu apa masalahnya. Amar pun menegaskan jika bukan Adinda yang mengalami ini semua, Amar tetap akan turun tangan dan tidak bisa membiarkan begitu saja, karena nama baik perusahaan ini akan menjadi taruhannya.
Jika masalah ini sampai menyebar kemana-mana, apalagi seperti Adinda yang notabene adalah mahasiswa magang, tentunya kalau sampai terjadi apa-apa dengan dia dan sampai dikejar kampusnya, perusahaan ini akan menanggung malu. Dan bisa dipastikan tahun-tahun berikutnya tidak ada lagi yang mau magang di sini. Apalagi kalau sampai mengetahui bagaimana kelakuan para pegawainya. Inilah yang ingin Amar tegaskan. Karena di sini, Amar bukan hanya mencari pegawai yang berpotensi untuk bekerja, namun ada tata krama yang harus dijaga. Karena kalau menurut Amar, percuma punya pendidikan yang tinggi tapi tidak punya sopan santun. Di sini Amar mencoba untuk mengontrol emosinya agar tidak pecah dan marah-marah dengan pegawainya. Walaupun Amar memang sudah sangat kesal dan tentu saja tidak terima atas apa yang dilakukan mereka semua. Kalian tahu kenapa saya kumpulkan kalian di sini? Amar pun mulai membuka suara. Amar pun masih menatap tajam ke arah semua pegawainya. Sedangkan para pegawainya sendiri hanya bisa menunduk dan takut dengan tatapan tajam Amar yang seperti itu. Kalian tahu apa salah kalian? Hah? Suara Amar terdengar semakin dingin, namun hanya ada keheningan. Tidak ada satupun yang berani menjawab apa yang Amar tanyakan. Karena ekspresi Amar yang seperti ini sudah mirip seperti psikopat yang ingin menghabisi musuhnya. Kenapa diam? Bukannya saat menyakiti Adinda kalian semua lancar bicaranya? Tapi sekarang kenapa malah diam saja? Saya ingin mendengar kalian bicara. Ayo, bicara saja. Saya tidak akan melarang. Namun tetap saja semuanya hanya diam. Walaupun Amar meminta mereka untuk bicara, tetap saja sampai sekarang tidak ada suara. Baiklah, kalau kalian tidak mau bicara, saya yang akan bicara dan kalian yang mendengarkannya. Amar menarik nafas, lalu mengeluarkannya. Amar memang harus tegas agar tidak ada korban lagi seperti Adinda. Saya rasa saya tidak perlu menjelaskan lagi kenapa alasan saya mengumpulkan kalian di sini. Tentunya kalian sendiri sudah tahu apa kesalahan yang kalian lakukan. Saya di sini sangat kecewa atas apa yang kalian lakukan. Kenapa kalian semua melakukan itu semua? Tanpa berpikir panjang, dampaknya pun akan seperti apa? Saya rasa di sini kalian pun sudah tahu kalau Adinda itu adalah istri sah saya. Dan tentunya apa yang kalian tuduhkan itu semuanya tidak benar. Saya lagi-lagi tidak menyangka kalau kalian bisa bertindak sebrutal itu dan menyakiti seseorang. Andai itu bukan terjadi dengan istri saya akan tetap marah dengan kalian. Karena apa yang kalian lakukan itu semuanya tidak pantas. Ibu saja sudah menjelaskan apa alasan Adinda tidak mau statusnya diketahui orang banyak. Tapi selama ini yang saya tahu, Adinda pun sama sekali tidak pernah membuat masalah. Dia dan dua temannya hanya bekerja seperti apa yang diperintahkan sampai masa magang mereka berakhir dan keluar dari kantor ini. Mereka sama sekali tidak pernah melakukan apapun dan tidak pernah membuat masalah juga di sini. Tapi kalian yang selalu membuat masalah. Dan kalian pikir saya tidak tahu? Saya memang tidak menegur kalian karena mengira kalian tidak akan melakukan hal lebih. Tapi malah seperti ini. Jujur saya kecewa punya pegawai seperti kalian. Maaf Pak. Satu orang pegawai di sini memberanikan diri untuk bicara. Kalian tidak salah dengan saya, tapi kalian salah dengan Adinda. Kalau kalian ingin minta maaf, kalian minta maaf dengan dia dan minta maaf yang tulus. Saya masih berbaik hati dan tidak melakukan hal yang lebih untuk kalian. Kalian masih bisa bekerja di sini, tapi dengan satu syarat. Kalian harus minta maaf dengan Adinda dan berjanji tidak akan melakukan hal ini lagi. Semuanya mengangguk dan setuju dengan apa yang Amar katakan. Setelah itu Amar menatap ke arah Leni. Leni, kamu ke ruangan saya sekarang juga. Ada hal yang ingin saya bahas dengan kamu. Baik Pak. Leni pun hanya mengikuti apa yang Amar katakan.
Berada di ruangannya Amar, Leni hanya diam, sama sekali tidak berani bicara. Dan di ruangan ini Amar ditemani oleh Riko. "Leni," panggil Amar. "Iya pak, kenapa?" Leni pun memberanikan diri untuk menatap Amar. "Saya tahu kok, yang menyebarkan berita tentang Adinda itu adalah kamu. Kamu juga pernah mengelak. Saya sudah tahu semuanya. Pak, saya hanya bingung saja. Salahnya Adinda itu di mana? Sehingga kamu tega seperti ini dengan Adinda istri saya." Kali ini pun Leni hanya diam. Oke Leni, karena istri saya sudah tidak mempermasalahkan hal itu lagi. Tapi ada satu hal yang perlu saya bahas dengan kamu." "Apa pak?" "Tentang kecurangan itu dan tentang kerugian yang ditanggung perusahaan ini. Itu semua bukan salah Dinda. Saya tahu siapa yang salah di sini." Leni hanya menunduk. "Saya sudah punya bukti semuanya, Leni. Saya tahu siapa yang melakukannya. Saya tahu siapa yang sudah berbuat curang." Tatapan Amar pun berubah tajam. Rahangnya kembali mengeras dan wajahnya sudah memerah. "Saya tahu, Leni. Kamu yang melakukannya dan kamu malah menuduh Adinda. Sangat licik. Pak Amar, jangan menuduh saya sembarangan seperti ini." Kali ini Leni berani untuk bicara. "Saya bukannya menuduh sembarangan, tapi ini memang faktanya. Saya punya seluruh buktinya dan kamu tidak bisa mengelak lagi." Amar juga tersenyum ke arah Riko yang memang sudah ada di ruangan ini. "Riko, berikan semua buktinya." Riko pun mengangguk. "Baik pak." Riko pun memperlihatkan bukti yang sudah dirinya dapatkan. "Bagaimana Bu Leni? Sudah cukup jelas semuanya?" tanya Riko kali ini. Licik ya, dia yang salah tapi menyalahkan orang lain. "Kamu, Leni, mulai hari ini kamu saya pecat." Di sisi lain, "Din, kamu tahu sesuatu nggak?" Suara Maya mulai terdengar dari seberang sana. "Tahu apa sih?" "Iya, Adinda di sini bingung. Dirinya juga masih berada di rumah sakit, jadi sama sekali tidak tahu apa-apa. Amar suaminya juga belum pulang, dan Adinda di rumah hanya dengan sang mami. Namun maminya izin ke kantin untuk membelikan makanan." "Memangnya ada apaan sih, Mai? Kalau kamu cerita seperti ini, aku jadi penasaran." Dari seberang sana Maya pun terdengar menghela nafasnya. "Ini Din, tadi Pak Amar mengumpulkan semua pegawai." Maya pun mulai mengatakan apa yang baru saja dilihatnya. Maya pun merasakan kalau Adinda perlu tahu semua ini, karena semuanya juga menyangkut Adinda. "Terus apa yang terjadi, Mai? Mas Amar melakukan apa?" Adinda pun tahu pasti suaminya itu melakukan sesuatu, karena Adinda pun tahu kalau suaminya itu sangat marah atas apa yang terjadi menimpa Adinda. Namun Adinda selalu mengatakan dengan Amar untuk tidak terlalu marah melewati batas, karena Adinda tidak ingin menambah masalah lagi, apalagi kalau sampai ada orang yang dendam dengan Adinda. Pak Amar mengumpulkan semua pegawai dan dia terlihat marah, Din. Pak Amar mempertanyakan dengan seluruh pegawai, "Kenapa melakukan hal itu ke kamu?" "Terus apa kata mereka, Mai?" Adinda pun penasaran dan dirinya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jelas mereka tidak berani dengan Pak Amar. Mana berani dengan Pak Amar, apalagi mereka masih mau bekerja di kantor. Terus apa lagi? Ya mereka hanya diam saat Pak Amar marah-marah. Tapi kalau menurutku Pak Amar itu sebenarnya tidak marah sih, tapi lebih ke memberitahu agar mereka tidak melakukan hal seperti itu lagi. Karena apa yang mereka lakukan itu sangat tidak baik dan merugikan orang juga. Kata Pak Amar juga, andai semua itu tidak terjadi dengan kamu, Pak Amar tetap akan marah dan tetap tegas dengan mereka. Begitu ya, Mai? Iya, Din. Pokoknya Pak Amar tegas dengan mereka agar mereka tidak seperti itu lagi. Tindakan mereka itu kalau dilaporkan bisa kena pasal loh.
Makanya Pak Amar tegas seperti itu. Iya, aku paham akan hal itu. Tapi Mas Amar marah atau apa begitu dengan mereka? Aku hanya takut saja, Mai, kalau Mas Amar hilang kontrol dan bisa tambah masalah lagi kalau seperti itu. Enggak kok, Din. Pak Amar masih bisa mengontrol emosinya dan tidak terlalu marah. Hanya saja Pak Amar sudah mengatakan kalau kamu itu adalah istrinya. Terus Pak Amar juga meminta dengan mereka semua agar minta maaf dengan kamu, karena kamu yang disakiti di sini. Makanya mereka harus minta maaf dengan kamu. Adinda pun mengembuskan nafasnya. Entahlah, setelah ini bagaimana jadinya saat mereka semua tahu siapa Adinda sebenarnya. Adinda hanya bisa berdoa dan berharap agar setelah ini tidak ada masalah lagi. Semuanya bisa berjalan dengan lancar seperti apa yang diharapkan Adinda. Din, satu lagi. Ada sesuatu yang ingin aku sampaikan ke kamu. Apa? Lagi-lagi Adinda penasaran dengan apa yang dikatakan Maya. Tadi Pak Amar meminta untuk Bu Leni ke ruangannya. Ya entahlah, aku tidak tahu mereka membicarakan apa. Tapi sepertinya memang ada hal yang penting. Adinda kali ini hanya diam. Sepertinya dirinya tahu apa yang Amar bicarakan dengan Leni. Namun untuk lebih memastikan lagi, nanti kalau Amar datang ke rumah, maka Adinda akan bicara dengan Amar sekaligus menanyakan hal itu di rumah sakit. Iya Din, nanti itu dulu ya yang aku sampaikan ke kamu. Nanti kalau ada informasi lagi pasti akan aku sampaikan ke kamu. Nanti aku juga akan menjenguk kamu lagi ya. Iya Maya, aku tunggu ya. Iya Dinda. Lama menunggu, akhirnya Amar datang ke rumah sakit. Sekaligus Devi sang mami izin pulang untuk dan bergantian dengan Amar. Mas Amar, panggil Adinda. Kenapa sayang? Amar pun langsung mendekati Adinda dan memeluknya dengan erat. Tidak lupa Amar berkali-kali mencium pucuk kepala istrinya itu. Mas kangen dengan kamu sayang. Dinda juga kangen dengan Mas Amar. Adinda pun membalas pelukan dari Amar, menenggelamkan wajahnya di dada bidang sang suami. Cukup lama mereka berpelukan hingga akhirnya mereka saling melepaskan. Amar menatap istrinya dan terlihat Adinda sudah mulai membaik. Tidak seperti kemarin yang wajahnya terlihat pucat. Kondisi Dinda lebih baik daripada sebelumnya, Mas. Mas Amar tidak perlu khawatir ya. Adinda paham, pasti suaminya ini menanyakan hal itu. Amar sendiri malah tersenyum, gemas langsung mengacak-acak rambut Adinda. Ya syukurlah kalau seperti itu, kalau kamu baik-baik saja. Adinda mengangguk. Iya Mas. Lagi-lagi Amar hanya bisa tersenyum. Dirinya sangat bahagia melihat Adinda sudah sembuh. Adinda baik-baik saja, dan rasa khawatir Amar sudah mulai berkurang juga. Iya Mas, Dinda boleh tanya sesuatu nggak? Mau tanya apa sayang? Amar menatap istrinya itu. Semakin hari semakin dalam rasa cintanya. Kata Maya, Mas tadi di kantor mengumpulkan para karyawan ya? Iya, kenapa? Mas tidak marah-marah dengan mereka kan? Mas rasa Maya sudah mengatakan semuanya ke kamu tentang apa yang Mas lakukan di kantor tadi. Kamu pasti sudah tahu semuanya. Iya Mas, Dinda sudah tahu semuanya, tapi Dinda hanya ingin mendengar semuanya dari Mas Amar. Iya sayang, Mas memang mengumpulkan para pegawai, tapi Mas tidak marah dengan mereka kok. Mas ingat apa yang kamu katakan, agar tidak marah dengan mereka semua. Baguslah kalau seperti itu Mas. Mas, satu lagi yang ingin Dinda tanyakan dengan Mas Amar. Apa sayang? Masalah Leni bagaimana? Kata Maya Mas Amar meminta dia untuk ke ruangannya Mas. Kali ini Amar diam sejenak, tapi setelah dia tersenyum berkali-kali menarik nafas lalu mengeluarkannya. Iya, Mas memang meminta Leni untuk ke ruangannya Mas. Terus apa Mas? Ya kamu tahu sendirilah salah dia seperti apa. Apa kesalahan Leni yang Mas memang harus tegas dengan dia. Terus Mas, apakan dia? Ya Mas pecat dia sayang. Hah? Dipecat Mas? Iya sayang, memang Mas harus tegas dengan dia, dan keputusan yang terbaik memang Mas harus memecat dia. Daripada Mas membicarakan dia, ya lebih baik seperti itu kan? Iya Mas, Dinda paham dan Dinda ikut apa yang Mas katakan. Dinda pun percaya apa yang Mas putuskan itu adalah hal yang terbaik.
Amar hanya bisa tersenyum. Dia pun bahkan langsung memeluk Adinda dengan erat. Iya sayangnya, Mas janji kok akan selalu menjaga kamu. Semoga setelah ini tidak ada masalah lagi. Iya Mas. Waktu terus berlalu. Kini Adinda sudah diperbolehkan untuk pulang ke rumah. Adinda pun tentunya sangat bahagia karena Adinda merasakan tidak betah saat berada di rumah sakit. Ya tentu saja tidak ada yang betah. Yang namanya sakit pastilah tidak akan suka. Namun harus diterima dan harus ikhlas menjalaninya. Sekarang Adinda sudah berada di rumah. Lebih tepatnya sudah berada di kamar dan ditemani oleh Amar. Adinda sendiri sangat bahagia karena di sini Amar begitu perhatian dengan dirinya. Amar begitu peduli dan selalu ada di sampingnya Adinda. Amar membuktikan segala ucapannya. Amar menjadi suami yang sangat baik dan juga sangat menyayangi Adinda. Begitu tulus dan sangat perhatian. Kamu kenapa senyum-senyum begitu sih? Ada yang sakit? Tanya Amar dan kali ini malah memberi senyuman Adinda yang hilang. Adinda malah mendengus. Ya kali orang merasakan sakit tersenyum. Ada-ada saja sih. Beneran ada yang sakit? Tanya Amar lagi. Ia pun menghampiri Adinda yang tengah berada di tempat tidur. Iya ada yang sakit Mas. Mana yang sakit? Amar pun langsung terlihat panik. Jantung Dinda yang sakit Mas. Kayaknya selalu berdebar saat di dekat Mas Amar. Mendengar hal itu Amar bahkan terkekeh. Bisa-bisanya Adinda bicara seperti itu. Tapi Amar sangat menyukainya. Kamu mau merayu Mas, begitu? Amar menatap Adinda yang terlihat tengah malu-malu. Adinda malah menggeleng. Enggak kok. Kalau tidak merayu, berarti kamu menggoda Mas. Memangnya Mas tergoda? Kali ini Adinda yang balik bertanya. Lagi-lagi Amar terkekeh mendengar hal itu. Satu tangannya terulur dan langsung mengusap kepalanya Adinda. Kalau Mas tergoda dengan kamu, memangnya kenapa? Ada yang salah ya? Adinda pun lagi-lagi menggeleng. Enggak tahu. Terserah sih mau salah apa tidak. Suka-suka Mas aja lah. Kamu ya. Amar langsung gemes dengan istrinya itu. Ya memang setiap hari Adinda itu selalu menggemaskan. Amar selalu suka dan setiap hari ia dibuat jatuh cinta dengan istrinya itu. Kenapa sih Mas? Adinda menghindar saat Amar ingin mencubit pipinya. Cukup sih Mas. Tambah melar nanti pipinya Adinda kalau dicubit seperti ini terus. Masa sih sayang? Tidak membiarkan Adinda kabur, Amar menahannya dan langsung memeluk Adinda dengan erat. Mas Amar, Adinda pun langsung mengerucutkan bibirnya. Kenapa, Am? Kenapa? Kenapa sih sayang? Gak apa-apa Mas. Oh iya Mas, tahu gak kenapa Dinda senyum-senyum tadi? Kenapa memangnya? Adinda pun lagi-lagi tersenyum. Karena Mas ganteng. Karena Mas baik. Adinda pun membalas pelukan Amar dan menenggelamkan wajahnya di dada bidang sang suami. Karena malu dia berkata seperti itu. Amar sendiri hanya menggelengkan kepalanya. Adinda semakin hari malah semakin lucu saja. Amar selalu dibuat gemas oleh tingkahnya Adinda. Sudah bisa gombalin Mas kamu ya? Kan Mas Amar yang ngajarin Dinda bagaimana sih? Setelah itu keduanya sama-sama tertawa bahagia. Beginilah salah satu tujuan pernikahan. Seharusnya membuat saling bahagia bukan malah menderita. Adinda pun sangat bersyukur Amar menjadi suami yang sangat baik dan selalu memperlakukannya seperti ratu. Adinda pun selalu berharap kalau Amar tidak seperti suami-suami yang ada di film dan di cerita. Suami yang tukang selingkuh dan suka menyakiti perempuan. Setelah asyik bercanda, Amar pun meminta Adinda untuk istirahat karena Adinda pun masih dalam tahap pemulihan dan juga tidak boleh terlalu capek. Amar pun di sini lagi-lagi menemani Adinda. Bahkan ia memutuskan untuk tidak pergi ke kantor untuk menemani istrinya itu. Waktu terus berlalu, kondisi Adinda pun sudah semuanya membaik dan bahkan sudah siap untuk pergi ke kantor lagi. Bahkan Adinda sangat antusias untuk pergi ke kantor lagi. Iya, karena tinggal seminggu lagi masa magangnya berakhir. Adinda pun ingin mengakhiri masa magangnya dengan tenang dan tanpa ada masalah dengan orang lain. Adinda ingin berbaikan dan berdamai dengan semuanya.
Sebelumnya memang terjadi sesuatu dengan Adinda, dan sampai saat ini pun masih tidak ada pegawai di kantor yang meminta maaf dengannya. Kata Maya, para pegawai memang ada niat untuk meminta maaf dengan Adinda, tapi katanya Amar yang melarang. Karena kata Amar, Adinda hanya fokus untuk penyembuhan terlebih dahulu. Nanti kalau Adinda sudah sembuh, mereka bisa menemui Adinda. Sekarang Adinda sudah sembuh dan sekarang sudah sampai di kantor. Adinda pergi bersama Amar, dan untuk kali ini Amar tidak membiarkan istrinya itu sendiri. Sesampainya di kantor pun Adinda pun langsung disambut oleh Maya. Ya, dia memang sahabat yang baik yang selalu ada untuk Adinda. Ayo masuk, Din, para pegawai sudah menunggu kamu loh. Dan ya itu, ingin bertemu dengan kamu, ucap Maya. Masa sih, Maya? Adinda masih tidak percaya, karena sebelumnya mereka semua tidak bersikap baik dengan Adinda. Tapi sepertinya tidak untuk kali ini. Adinda merasakan lebih bahagia, apalagi kalau mereka minta maaf. Iya, Din, makanya kamu temui mereka ya. Kasihan, mereka selalu merasa bersalah dengan kamu loh. Iya, Adinda pasti akan memaafkan mereka semua, karena Adinda pun tahu mereka semua melakukan hal itu karena hasutan dari Leni yang menyebarkan fitnah kepada Adinda dan membuat para pegawai di sini membenci Adinda. Adinda sekarang sudah berada di hadapan para pegawai. Satu persatu mereka meminta maaf, dan Adinda pun dengan senang hati memberikan maaf untuk mereka. Karena tidak ada salahnya untuk memaafkan, kan? Tidak ada untungnya Adinda menyimpan dendam, dan lebih baik memaafkan yang terbaik untuk semuanya. Kita minta maaf ya, Dinda ya. Kita salah dengan kamu, dan kita seharusnya tidak melakukan hal itu. Kita juga baru tahu kalau kamu itu istri Pak Amar. Kita semua benar-benar menyesal dan sangat merasa bodoh. Kita janji tidak akan melakukan hal itu lagi. Tidak apa-apa kok. Aku sudah memaafkan kalian, dan aku senang kalian tidak benci lagi dengan aku. Kalau kondisi kamu bagaimana? Baik-baik saja kan? Iya, aku baik-baik saja. Alhamdulillah, makanya aku bisa ke kantor lagi. Selamat datang ke kantor lagi, Adinda. Kita janji tidak akan bersikap tidak baik dengan kamu. Tidak akan lagi. Dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Iya, Adinda yang bisa tersenyum. Untuk hari ini dia bekerja dengan tenang, tanpa merasa ada yang tidak suka lagi dengan dirinya. Bahkan Adinda pun tidak perlu kucing-kucikan lagi dengan Amar. Kalau mereka ingin bertemu toh, semuanya sudah pada tahu kalau Adinda ini ada istri dari Amar, pemimpin perusahaan ini. Ketukan pintu mulai terdengar, dan Amar pun memerintahkan orang yang berada di depan ruangannya untuk masuk. Masuk saja. Tidak berselang lama pintu pun terbuka. Seseorang muncul di balik pintu, dan itu adalah Adinda. Mas Amar, panggil Adinda yang juga mulai mendekati sang suami. Amar tersenyum menatap Adinda. Jujur ya kaget saat Adinda ke ruangannya. Ya tadinya Amar mengira yang datang ke ruangannya ini adalah Ria, sekretarisnya. Namun ternyata malah Adinda. Sama sekali tidak masalah sih. Malah Amar merasakan sangat bahagia karena istrinya datang ke ruangannya. Kamu sayang ada apa? Tanya Amar. Adinda sekarang kini sudah ada di dekatnya. Masuk ke ruangannya Amar. Adinda juga membawa paper bag yang Amar sendiri tidak tahu apa itu isinya. Gak apa-apa kok mas. Memangnya Dinda gak boleh kesini? Adinda malah balik bertanya. Ya bukannya tidak boleh, tapi mas heran saja. Kan jarang-jarang kamu ada di ruangan ini. Kalaupun ke ruangan ini pasti ada urusan pekerjaan, dan itu pun pasti tidak akan lama. Adinda hanya tersenyum mendengar hal itu. Memang benar apa yang Amar katakan, kalau Adinda jarang sekali ke ruangannya Amar. Lagian dia juga tidak ada urusan dengan Amar, karena di sini dia hanya pegawai magang. Satu lagi sih yang membuat Adinda jarang ke ruangannya Amar, karena takut dikatakan yang tidak-tidak. Karena saat itu tidak ada yang tahu kalau Adinda itu adalah istri dari Amar. Adinda selalu menghindari itu, dan saat Adinda telah menghindari saja ada masalah yang datang. Apalagi kalau tidak dihindari, Adinda bahkan tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun untuk sekarang, Adinda tidak perlu takut ke ruangannya Amar lagi, karena semuanya sudah tahu kalau Adinda itu adalah istri dari Amar. Di sisa waktu Adinda di kantor ini, ia akan bebas kalau mau ke ruangannya Amar, tanpa ada yang melarang dan mengatakan yang tidak-tidak tentang dirinya. Sudah, jangan dibahas lagi. Mas bahagia kok saat kamu ada di ruangannya mas. Siapa yang tidak bahagia sih?
didatangi perempuan cantik seperti kamu. Masa sih Dinda cantik, Mas? Adinda bertanya. Amar pun mengangguk. Iya sayang, kamu tuh sangat cantik. Makanya Mas selalu terpesona dengan kamu. Jadi karena cantik doang terpesonanya. Kalau Dinda sudah tidak cantik atau nanti sudah tua, Mas tidak akan terpesona lagi begitu. Kali ini Adinda malah terlihat kesal, bahkan memajukan bibirnya, ekspresi minta dicium. Mas kok ngeselin sih? Melihat itu Amar hanya terkekeh dan geli saja melihat tingkah Adinda yang seperti itu. Tiba-tiba Adinda muncul ide di kepalanya untuk membuat Adinda tambah kesal. Ya, memang kenyataannya seperti itu. Mas terpesona dengan kamu karena kamu cantik. Kalau kamu tidak cantik lagi, bagaimana ya? Mas Amar, kali ini mata Adinda sudah berkaca-kaca. Ya tahu sendirilah selama hamil Adinda sangat sensitif. Jahat banget, aku kesel dengan Mas Amar. Tidak bisa ditahan lagi, air mata Adinda sudah membasahi pipinya. Tawa Amar malah pecah. Dia pun langsung memeluk Adinda untuk menenangkan istrinya itu. Amar hanya bercanda dan sama sekali tidak serius dengan apa yang Amar ucapkan. Mau Adinda seperti apapun, Amar tetap cinta dengan istrinya itu, Adinda. Yang lebih cantik itu banyak, tapi yang seperti Adinda itu jarang. Tidak ada perempuan yang mampu membuat hati Amar bergetar. Hanya Adinda dan tidak ada lagi. Mas bercanda sayang, Mas minta maaf ya. Mas ngeselin banget. Adinda masih saja terlihat kesal. Mas bercanda sayang. Amar semakin mengeratkan pelukannya. Tidak lupa berkali-kali mencium puncak kepala istrinya itu. Maaf ya bumilku sayang. Adinda pun melepaskan pelukan dari Amar. Sudah, jangan peluk-peluk terus. Gak enak nanti malah dilihat orang. Oke, sekarang Mas mau tanya dengan kamu. Ada apa ke ruangannya Mas? Tidak mungkin kan kamu ke ruangannya Mas tanpa ada sesuatu, ya kan? Adinda mengangguk dan membenarkan apa yang Amar katakan. Iya Mas, benar sekali. Ya udah, apa sayang? Sebenarnya bukan masalah ada apa-apa sih Mas. Hanya saja Dinda mau ajak Mas makan sama-sama. Dinda menenteng paper bag yang ada di tangannya. Dinda sudah beli makanan Mas. Kita makan sama-sama yuk, pintanya. Jadi ingin makan sama Mas nih? Tanya Amar. Adinda pun kembali mengangguk. Iya Mas, mau ya? Kali ini Amar hanya mengangguk. Iya sayang. Akhirnya pun mereka makan bersama dengan bahagia dan saling menyuapi satu sama lain. Bukan hanya itu saja, mereka saling melempar canda hingga waktu yang mereka lalui pun tidak terasa. Amar bahagia saat ada Adinda dan Adinda tentu saja bahagia saat ada Amar di sisinya. Terima kasih ya sayang ya. Mas sangat menikmati makan siang hari ini. Sama-sama Mas. Waktu terus berlalu. Kini Adinda, Maya dan Riko hari ini mengakhiri masa magang mereka. Setelah mereka 3 bulan berada di kantor ini, dan kini mereka saatnya kembali ke kampus. Pagi ini sebelum mengakhiri masa magang mereka, baik Adinda, Maya dan Riko berpamitan terlebih dahulu kepada rekan-rekan kerja mereka. Mereka pun mengakhiri masa magang dengan bahagia dan tidak ada masalah lagi. Semuanya terima kasih ya atas pelajaran berharganya. Sampai bertemu lagi, ucap Adinda kepada seluruh pegawai di sini. Iya, kita yang harusnya berterima kasih dengan kalian bertiga. Karena ada kalian bertiga banyak membantu pekerjaan kami. Sekali lagi, terima kasih. Salah satu pegawai di sini. Iya, sama-sama. Adinda tersenyum menanggapinya. Tapi sepertinya kita hanya berpisah sementara. Karena kalau Adinda, dia istri dari Pak Amar. Terus Maya dan Riko pun sepertinya kalau lulus dari kuliah akan kembali bekerja di sini. Mengingat pekerjaan kalian itu sangat bagus dan Pak Amar pun sepertinya sangat puas dengan pekerjaan kalian. Adinda lagi-lagi tersenyum mendengar hal itu. Apa yang mereka katakan memang benar kok tentang Maya dan Riko yang akan bekerja di kantor ini. Amar sudah mengatakannya dan janji akan merekrut Maya dan Riko lagi. Kalau seperti itu, amin. Maya pun sangat antusias karena siapa yang tidak ingin untuk bekerja di sini. Ini pun salah satu impian dari Maya juga. Kalau benar, aku pasti akan sangat bersyukur. Iya kan Riko? Riko pun hanya mengangguk.
Iya. Setelah itu mereka semua berpelukan sebagai bentuk perpisahan mereka. Semuanya berteman baik dan tidak ada masalah lagi antara mereka semua. Semua damai dan saling mendoakan satu sama lain. "Pagi Mas," sapa Adinda seraya mencium pipi suaminya itu. Amar pun tersenyum. "Pagi sayang," balasnya. Adinda juga ikut tersenyum dan duduk di depan sebelahnya Amar yang sudah berada di depan meja makan. Ya, mereka memang mau menikmati sarapan bersama. Dan hari ini juga Adinda akan pergi ke kampus setelah masa magangnya selesai. Bahagia banget sih kelihatannya. Amar tidak berhenti menatap ke arah Adinda dengan tersenyum. Baginya setiap hari Adinda itu terlihat cantik. Apalagi semenjak hamil, kecantikan yang dimiliki oleh Adinda semakin bertambah. "Kenapa sih Mas? Kenapa menatap Dinda seperti itu?" tanya Adinda, dirinya sedikit salah tingkah saat Amar menatapnya seperti ini. Ya, walaupun mereka suami istri sih, dan bahkan bukan hanya tatapan yang mereka lakukan, namun tetap saja Adinda selalu merasakan wajahnya panas, selalu salah tingkah saat ditatap seperti itu oleh suaminya. "Kamu itu cantik sayang." "Ya entahlah, Mas selalu terpesona dengan kamu. Mas benar-benar tidak bisa berpaling dari kamu." Amar tidak menggombal. Dia mengatakan apa yang dia rasakan. Memang pesona Adinda itu sangat kuat. Apalagi di saat hamil seperti ini, akan semakin bertambah pesonanya. Lagi-lagi Adinda tersenyum, dan dia juga menatap Amar. "Ya baguslah kalau seperti itu. Awas saja kalau terpesona dengan perempuan lain." "Tidak akan pernah terjadi sayang. Mas hanya cinta kamu kok." Memang benar seperti itu. Amar lagi-lagi bicara apa adanya. Apalagi sekarang Adinda tengah hamil, dan itu artinya mereka sebentar lagi akan menjadi orang tua. Tidak akan pernah Amar menyakiti istri dan anaknya. Dia akan terus membuat Adinda bahagia dan tidak akan pernah menyakitinya. "Sudah ya Mas, kalau seperti ini nantinya kita malah tidak jadi sarapan, terus malah Adinda tidak jadi kuliah." "Kamu jadi ke kampus hari ini?" tanya Amar. Adinda mengangguk. "Iya, karena magangnya sudah selesai, makanya dari itu Adinda pun harus ke kampus lagi. Harus bertemu dengan dosen untuk melaporkan hasil magangnya." "Lama di kampusnya?" tanya Amar lagi. Gak tahu juga sih Mas, lama atau tidak. Ya tergantung kalau urusannya sudah selesai. Kalau cepat selesai ya cepat juga pulang, jawab Adinda. "Tapi sudah janji dengan dosen kan?" Adinda kembali mengangguk. "Sudah Mas, ya semoga saja cepat selesai dan bisa segera pulang." "Setelah magang, baru nanti kamu mengerjakan skripsi?" "Iya Mas, doakan ya, agar semuanya berjalan dengan lancar, tanpa ada hambatan, dan Dinda cepat lulus." Amar kali ini mengangguk seraya tersenyum. Tangan Amar terulur mengusap lembut kepalanya Dinda. "Mas pasti akan mendoakan kamu sayang. Kamu tidak perlu khawatir akan hal itu." "Terima kasih ya Mas." "Iya sayang, tapi ingat ya, kamu jangan terlalu lelah ya. Mas tidak mau kamu kenapa-napa." Amar tahu kalau istrinya itu tengah hamil. Apalagi beberapa minggu yang lalu Adinda sempat masuk ke rumah sakit. Tentunya Amar tidak ingin kalau istri dan anaknya nanti akan kenapa-napa. Pasti kuliah yang dijalani Adinda sangatlah berat. Apalagi sebentar lagi juga dia harus mengerjakan skripsi. Itu pasti tidaklah mudah. Hamil di tengah masih menjalani kuliah. "Iya Mas, Dinda janji akan selalu menjaga kesehatan dan pasti akan baik-baik saja." "Janji ya?" Amar melus lembut perut sang istri yang berisi buah cinta mereka itu. "Mas hanya tidak ingin kamu dan anak kita kenapa-napa. Tapi Mas juga percaya kok, kalau kalian itu kuat, pasti bisa untuk melewati ini semua." "Iya Mas." "Habiskan makanannya, ke kampus biar Mas yang nganterin kamu. Dan kalau pulang kamu juga kabarin Mas ya." "Siap bos." Akhirnya bisa ke kampus lagi setelah 3 bulan berada di dalam dunia perkantoran. "Ya, akhirnya bisa menjadi mahasiswi lagi ya," ucap Maya. Ya, kini Adinda dan Maya sudah berada di kampus. Dan sama seperti Maya, Adinda pun sangat bahagia karena akhirnya bisa ke kampus lagi. Walaupun kali ini ada yang beda, karena Adinda ke kampus dengan keadaan hamil. Namun sama sekali tidak masalah. Adinda sangat bahagia dan yakin bisa melewati ini semua. "Bagaimana perasaan kamu, Bumil?"
Tanya Maya. Adinda pun tersenyum. Iya bahagia dong, sama seperti kamu juga. Mana ada sih tidak bahagia. Tapi setelah ini juga tugas kita akan semakin berat ya, karena akan menuju ke tahap akhir. Maya mengangguk. Iya sih, tapi tidak masalah. Kan aku semangat. Apalagi kalau sudah lulus nanti, aku akan kerja di kantor suami kamu. Maya pun terdengar sangat antusias. Seneng banget sepertinya. Adinda bahkan terkekeh. Lucu saja melihat Maya seperti itu. Ya jelas sangat bahagia lah. Perusahaan suami kamu itu sangat besar. Dan banyak yang tahu juga. Kalau aku kerja di sana, kehidupan aku bisa terjamin. Adinda pun hanya mengangguk dan mengiyakan apa yang dikatakan Maya. Lagian Maya bicara apa adanya kok. Kalau setelah lulus nanti memang dia akan diterima kerja di perusahaannya Amar. Bukan karena Maya sahabatnya Adinda, tapi Maya punya kemampuan itu untuk bekerja di sana. Iya Din, kalau kamu bagaimana? Kalau lulus nanti, apakah kamu akan bekerja atau di rumah saja? Adinda sejenak diam, tapi setelahnya tersenyum. Untuk itu aku juga tidak tahu Maya. Nanti akan bicara dengan Mas Amar dulu lah. Harus bagaimana nantinya? Aku sih ikut Mas Amar saja. Ya gak apa-apa juga sih Din. Kalau kamu gak kerja, ya juga tidak masalah. Kan suami kamu juga kaya, kehidupan kamu pasti akan terjamin. Adinda hanya mengangguk. Bisa aja kamu Mai. Setelah itu mereka pun langsung menuju ke ruangan dosen. Karena memang sudah ada janji untuk membahas tentang magang mereka. Hingga waktu terus berlalu, kini urusan Adinda dan Maya pun sudah selesai. Dan mereka keluar dari ruangan dosen. Riko pun mendatangi Adinda dan Maya dan mengajak mereka untuk makan. Adinda sendiri sudah tidak masalah lagi dengan dekat dengan Riko. Karena Amar sudah tahu kalau Riko itu adalah orang baik. Dia tidak akan menghancurkan hubungan Amar dengan Adinda. Kita ke kafe seberang sana yuk, ajak Riko. Iya, Riko katanya ingin merayakan keberhasilan mereka melalui masa magang. Baik Adinda dan Maya pun mengangguk. Adinda di sini jalan lebih dulu. Tiba-tiba saja ada motor yang melaju kencang ke arahnya. Adinda awalnya tidak tahu, hingga suara Maya dan Riko membuatnya tersadar. Benar saja, motor itu sudah melaju ke arahnya. Adinda, awas! Mas, Adinda takut. Adinda dengan erat memeluk Amar. Laki-laki itu seakan menjadi penguat dan memastikan dengan Adinda kalau semuanya baik-baik saja. Amar terus saja mengusap punggung istrinya itu. Amar ingin menenangkan istrinya itu agar tidak takut dan percaya kalau semuanya akan baik-baik saja. Sudah ya, kamu jangan seperti ini. Percaya dengan Mas, kalau semuanya akan baik-baik saja. Kamu juga tidak salah apa-apa, dan tidak akan ada yang berani menyalahkan kamu. Tapi Mas, tidak perlu takut. Mas ada di sini, dan Mas akan selalu ada untuk kamu. Pelukan Adinda pun semakin erat, dan tangisannya pun pecah saat berada di pelukan Amar. Iya, bagaimana Adinda tidak khawatir, dan terus saja memikirkan hal ini. Di dalam sana Riko masih ditangani oleh dokter. Adinda tahu bagaimana keadaannya Riko, dan tidak tahu apakah Riko baik-baik saja atau malah tidak. Ini semua salah Adinda. Iya, itulah yang ada di pikiran Adinda sampai saat ini. Adinda tidak berhenti menyalahkan dirinya dan beranggapan kalau dirinya yang salah dan tidak hati-hati, menyebabkan Riko yang tidak tahu apa-apa harus merasakan hal seperti ini. Adinda tentunya tidak akan melupakan semuanya. Dia tidak akan perlu lupa kejadian beberapa jam yang lalu, kejadian yang membuat Riko berada di rumah sakit. Tadinya Adinda, Maya, dan Riko ingin pergi ke kafe untuk merayakan keberhasilan mereka karena telah sukses menjalani masa magang. Di saat itu Adinda yang jalan terlebih dahulu. Di sini Adinda tidak sadar kalau ada motor yang melaju kencang ke arahnya, hingga suara teriakan terdengar. Dan di sana Riko langsung mendorong Adinda untuk menyelamatkannya, hingga Riko yang tertabrak motor itu. Dan sekarang Riko yang berada di rumah sakit. Adinda berutang nyawa dengan Riko. Andai tidak ada Riko, Adinda tidak tahu apa yang akan terjadi dengan dirinya. Mungkin saja Adinda sudah tidak ada, atau Adinda kehilangan anak yang ada di kandungannya. Adinda juga tidak tahu. Yang Adinda tahu adalah kalau Riko telah menyelamatkannya, dan bahkan berkat Riko juga, Adinda sampai saat ini masih bisa memeluk Amar suaminya.
Dinda takut kalau Riko kenapa-napa, Mas. Riko seperti ini gara-gara menyelamatkan Dinda. Mas, gimana ini? Ani tidak ada Riko. Dinda tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Mungkin saja Dinda tidak bisa melihat Mas Amar lagi. Hei. Tidak boleh bicara seperti itu ya sayangnya. Amar melonggarkan pelukannya dan menatap sang istri yang masih saja menangis. Semuanya akan baik-baik saja kok. Dan semuanya akan tetap ada di sisinya. Ya. Tapi Mas, Riko pasti baik-baik saja. Mas tahu dia kuat. Mas tahu dia adalah sahabat yang baik. Makanya dia mau menolong kamu. Mas juga khawatir sama seperti kamu sayang. Tapi Mas berusaha untuk tetap tenang dan terus berdoa agar Riko baik-baik saja. Mas ingin kamu melakukan itu juga sayang. Kita percaya kalau Riko akan baik-baik saja ya. Kali ini Adinda pun hanya mengangguk dan mencoba percaya atas apa yang dikatakan suaminya itu. Amar pun sangat khawatir dengan Riko, walaupun pernah kesal dengan Riko karena dia pernah suka dengan Adinda. Namun Amar tahu kalau Riko itu orang baik dan bahkan selalu banyak membantunya. Lagi-lagi Amar membantunya untuk terus melindungi Adinda. Kebaikan yang dilakukan Riko, Amar tidak akan pernah melupakannya. Amar pun selalu berharap agar Riko baik-baik saja, agar Riko bisa kembali seperti semula dan kembali ke tengah-tengah mereka semuanya. Cukup lama mereka menunggu bagaimana keadaannya Riko, hingga akhirnya dokter pun keluar. Dokter itu mengatakan sesuatu, kalau Riko baik-baik saja, hanya saja tidak boleh diganggu dulu karena dia butuh istirahat. Amar dan Adinda pun sangat bahagia mendengar hal itu. Setidaknya mereka lega karena Riko baik-baik saja. Ketakutan pun sudah sedikit berkurang dan tidak seperti tadi lagi. Keesokan harinya Amar, Adinda dan Maya mereka beramai-ramai untuk menjenguk Riko. Katanya juga Riko sudah dipindahkan ke ruang rawat. Di sini Adinda yang paling bahagia karena tadinya ia sempat mengira kalau Riko akan pergi gara-gara menolong dirinya. Namun ternyata Allah masih memberikan Riko kesempatan untuk hidup, untuk bisa berbuat baik lagi dengan banyak orang. Riko, panggil Adinda saat masuk ke ruang rawatnya. Iya. Riko pun berusaha untuk tetap tersenyum, walaupun kondisinya masih terlihat sangat lemah. Tapi Riko tetap menyambut teman-temannya datang. Kamu baik-baik saja kan? Aku khawatir dengan kamu Riko. Aku takut kamu kenapa-napa, tanya Adinda. Mendengar itu Riko malah tersenyum. Jangan terlalu perhatian dengan aku, Din. Nanti malah suami kamu marah, dia kan galak. Ih, masih saja ya. Aku lagi serius, bukan bercanda. Kali ini Adinda tidak suka mendengar Riko bercanda. Dirinya benar-benar khawatir dengan Riko. Tahu nih si Riko, kita semua itu khawatir dengan kamu. Kamu malah bercanda seperti itu. Gak lucu tau gak? Maya pun ikut kesal. Lagi-lagi Riko tersenyum. Rasanya bahagia saat ada Adinda dan Maya memperhatikannya. 3 bulan bersama Adinda dan Maya membuat Riko sadar kalau mereka berdua sangat baik. Aku baik-baik saja kok. Apalagi setelah dijenguk oleh kalian berdua. Rasanya jadi jauh lebih baik. Yakin sudah baik? Adinda kembali bertanya. Iya Adinda, apalagi kalau Adinda yang ada di sini. Untuk menemani aku pasti akan jauh lebih baik. Riko. Kali ini suara Amar terdengar dan memperingati. Kamu lagi sakit dan jangan menggoda istri orang. Iya pak, ya ampun, sensian banget sih. Aduh, kan saya hanya bercanda. Amar tahu itu. Hanya saja si Riko memang selalu suka membuatnya kesal. Oh iya, kondisi kamu bagaimana? Benar-benar baik-baik saja kan? Tanya Amar. Nada khawatir juga terdengar dalam bicaranya. Iya pak, saya baik-baik saja kok dan tidak perlu khawatir ya. Oke, semoga kamu lekas sembuh ya. Iya pak, terima kasih. Setelah itu tidak berselang lama, ponsel Amar berdering dan Amar langsung menerima panggilan telepon itu. Iya ada apa? Apa ada informasi sesuai yang saya minta? Ada pak. Sepertinya kecelakaan itu memang sudah direncanakan pak. Target utamanya adalah istri Pak Amar sendiri. Hanya saja temannya yang kena karena menyelamatkan.
Amar tentu saja marah mendengar hal itu. Kamu cari tahu siapa orangnya dan jangan sampai lolos. Saya tidak akan membiarkan orang yang ingin mencelakakan istri saya itu lolos begitu saja. Baik Pak, saya akan kerjakan. Semua bukti pun sudah jelas. Bukti semua mengarah ke sana. Ini bukan hanya prasangka, tapi juga sudah terbukti kebenarannya. Bukti siapa pelaku sebenarnya. Dan maksud dibalik semua ini, Amar menemukan satu nama yang menjadi dalang kecelakaannya Riko. Nama yang tentunya sudah tidak asing lagi di telinganya Amar. Tapi orang yang menurut Amar memang suka mencari masalah. Bahkan sudah ketahuan kedoknya pun masih saja dia mencari masalah. Memang tidak ada habisnya. Tapi Amar bersyukur telah menemukannya. Ya, Leni. Satu nama itu yang membuat Amar kesal. Bukan hanya tentang kecelakaan yang menimpa Riko, tapi juga maksud semuanya terjadi. Orang Suran Amar sudah mengatakan kalau target utamanya bukan Riko, melainkan Adinda istrinya. Leni jelas ingin mencelakai Adinda dan mungkin ingin membuat Adinda terluka. Amar juga tidak tahu punya dendam apa Leni dengan istrinya itu, sehingga tega melakukan hal seperti ini. Amar juga tidak tahu Adinda yang ia tahu sama sekali tidak pernah berbuat salah dengannya. Bahkan Leni yang sedari dulu memang suka mencari masalah dengan Adinda. Apakah ini karena Adinda adalah istriku ya? Sehingga Leni melakukan hal seperti ini. Amar bertanya dengan dirinya sendiri. Namun mungkin saja itu terjadi dan tidak ada yang tidak mungkin. Sepertinya memang benar. Apa yang Leni lakukan itu karena Adinda adalah istri dari Amar. Dia suka dengan Amar dan tidak suka dengan Adinda. Bahkan waktu Adinda magang di perusahaannya pun, Adinda seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan. Namun Adinda sangat baik dan tidak mau melawan. Adinda membiarkan saja. Dan bahkan saat dirinya terluka pun, Adinda hanya diam dan tidak ingin berniat membalas. Amar pun saat mengeluarkan Leni dari perusahaan, itu murni karena kesalahan Leni sendiri. Leni telah berbuat curang di perusahaan, dan kesalahannya itu dituduhkan kepada orang lain. Tentunya itu tidak bisa dibiarkan. Dan sebagai seorang pemimpin, Amar tentunya harus tegas dan harus mengambil tindakan. Apapun itu, tindakan Leni kali ini sudah keterlaluan. Ini keputusan memang yang terbaik agar dia tidak membuat ulah lagi. Iya, Leni ingin mencelakai Adinda, namun untungnya Riko sangat baik. Dan dia yang menyelamatkan Adinda. Jika tidak ada Riko, Amar tidak tahu apa yang akan terjadi. Dia tidak akan pernah sanggup kalau harus kehilangan Adinda. Dinda tidak menyangka, Mas, kenapa Leni bisa tega seperti itu ya? Apa yang dia mau? Mau mencelakai Adinda? Dia jahat, Mas. Amar menghela nafasnya dan menarik Adinda ke dalam pelukannya. Berkali-kali mengusap punggung istrinya itu untuk menenangkannya. Ya, karena sempat beberapa hari Adinda ketakutan. Karena Adinda tahu target utama adalah dirinya. Iya, Mas tahu dia memang benar-benar jahat. Makanya dari itu, dia sudah mendapatkan balasan dari segala perbuatannya. Dia sudah mendapatkan akibatnya, sayang. Sekarang kamu tidak perlu takut, karena dia tidak akan pernah mengganggu kamu lagi. Iya, karena bukti semuanya sudah terkumpul dan bisa semuanya akurat. Makanya dari itu, Leni pun bisa ditangkap. Amar baru saja mendapatkan kabar kalau Leni sudah berada di penjara. Hal itu tentu saja membuat Amar sangat lega, karena tidak ada lagi yang perlu ditakutkan dan tidak ada lagi yang perlu diwaspadai. Leni sudah menerima akibatnya. Leni sudah menjadi tahanan dan berada di penjara. Leni membayar apa yang dia lakukan, dan semoga saja setelah ini dia bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Kamu tidak perlu khawatir ya. Semuanya pasti akan baik-baik saja. Iya, Mas, aku percaya. Amar melonggarkan pelukan dan menatap Adinda dengan lembut. Terima kasih sudah selalu melindungi Dinda, Mas. Dinda bahagia dan terima kasih juga karena sudah mencari bukti tentang perbuatannya Leni. Iya, Mas Amar memang benar kalau Dinda tidak perlu takut lagi. Karena Dinda juga percaya kalau Mas Amar akan selalu melindungi Adinda. Iya. Tidak berselang lama Riko mengambil mereka berdua. Riko mengulurkan tangan ke Amar, dan Amar pun membalasnya uluran tangan itu.
Saya juga mau berterima kasih dengan Pak Amar karena sudah mencari tahu tentang kasus ini, ucap Riko. Amar tersenyum mendengar hal itu. Seharusnya saya yang berterima kasih, Riko, karena kamu sudah menyelamatkan istri saya. Iya, Riko. Awalnya Amar sangat kesal dengan laki-laki itu, apalagi saat pertama bertemu dengan dia mengatakan suka dengan Adinda itu. Namun seiring berjalannya waktu, mereka saling kenal satu sama lain. Amar pun tahu kalau Riko itu baik. Amar benar-benar merasa berhutang budi karena Riko memang selalu banyak membantu. Sama-sama Pak, kita sama-sama bersyukur karena kenal satu sama lain. Setelah itu semuanya pun bahagia karena masalah yang mereka lalui sudah selesai dan tidak ada lagi yang berusaha ingin menghancurkan kebahagiaan mereka. Waktu begitu cepat untuk berlalu. Hari berganti dengan minggu, minggu pun berganti dengan bulan. Ada cerita di setiap harinya, dan itu membawa kebahagiaan tersendiri oleh Amar dan Adinda. Terlebih hari ini, Amar dan Adinda sangat-sangat bahagia karena diberikan anugerah yang luar biasa indah. Karena hari ini, hari di mana Adinda melahirkan buah cinta mereka. Seorang bayi laki-laki yang sangat tampan lahir ke dunia ini, anak dari Amar dan Adinda. Adinda baru saja melahirkan. Setelah tadi berjam-jam bertarung melawan rasa sakit, akhirnya rasa sakit yang dirasakan Adinda terbayar. Seorang bayi yang sangat lucu hadir di hadapan mereka. Amar bahkan menangis saat mendengar tangisan bayinya untuk pertama kalinya. Begitu juga dengan Adinda. Mereka berdua sangat bahagia, benar-benar bahagia, karena merasa hidup mereka sudah lengkap. Hadirnya anak di keluarga kecil mereka. Aska Putra Wijaya, nama yang diberikan Amar untuk anaknya. Nama yang indah dan sesuai dengan kehadirannya yang begitu membahagiakan. Terima kasih ya sayang ya. Kamu benar-benar luar biasa. Mas bangga dengan kamu. Kamu itu ibu yang hebat, dan cintanya Mas akan selalu bertambah untuk kamu. Iya Mas, Dinda sangat bahagia sekarang kita punya Aska yang akan membuat hari-hari kita bahagia. Kamu juga ayah yang sangat hebat Mas. Dinda juga sangat bangga punya Mas Amar. Mas Amar bukan hanya ayah yang hebat dan suami yang sangat luar biasa untuk Dinda. Suami yang selalu menjaga Dinda dan selalu berusaha untuk membuat Dinda bahagia. Dinda juga mau bilang dengan Mas Amar, terima kasih untuk semuanya. Semoga kita selalu bahagia sampai maut yang memisahkan. Amar mengangguk, matanya berkaca-kaca mendengar hal itu. Iya sayang, amin. Semoga kita selalu bahagia ya. Mas mencintai kamu. Dinda juga Mas. I love you istriku sayang. I love you tuh suamiku sayang. Dan cerita pun selesai. Oke, akhirnya ceritanya selesai juga ya. Cukup panjang ceritanya. Dan bagaimana nih menurut kalian? Ya kalau menurut Mas Nara sendiri sini ceritanya cukup menarik dan asik sih. Biasanya kan Mas Nara membawakan cerita yang sedih, super sedih, yang bikin kita pusing. Tapi ini ya sedihnya sedikit-sedikit lah, cukup menantang juga. Tapi kebahagiaannya itu loh, kebahagiaannya itu yang membuat kita berandai-andai. Gimana ya kalau kita yang hidup seperti itu? Ya siapa sih yang gak mau hidup berkecukupan, pasangan yang setia, mertua yang mencintai, ya pokoknya idaman banget lah. Mas Nara juga pengen seperti itu. Dan oke, seperti biasa ya, ambil sisi positifnya dari cerita di atas dan buang sisi negatifnya. Dan tentunya dari Mas Nara mohon maaf nih bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and see you. Bye bye. Oke, bentar dulu. Sekedar informasi, besok Mas Nara akan membawakan sebuah cerita horor. Drama rumah tangganya kita pending dulu. Ya nggak pending sih, ya itu pokoknya besok nanti Mas Nara uploadnya video horor. Tentunya pokoknya tetap pantengin Nara Story karena nggak kalah seru juga kok cerita horornya. Oke, seperti itu saja dan see you. Bye bye.